and Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. Kerja keras dan usaha membawa berkah nikmat. Itulah yang kini dirasakan oleh jawara sprinter dunia U20 lalu Muhammad Zohri. Sempat tidak diunggulkan di ajang IAAF International Association of Athletic Federation di Finlandia, siapa yang menyangka bahwa kemenangan Zohri di nomor 100 meter itu membawa berkah yang membalikkan hidupnya menjadi 180 derajat berbeda. Dan menurut rencana, Selasa besok juara dunia lari 100 meter kategori U20 itu akan kembali dan tiba di tanah air. Perasaan saya sangat bangga sekali, soalnya saya bisa buat sejarah di sini. Kabar yang saya terima tanggal 17, baru pulang, 17 besok Juli. Sekarang Zohri sedang melakukan lanjutan tryout-nya, training camp-nya di Finlandia, terutama untuk latihan recovery. Insya Allah kita akan sambut nanti bersama teman-teman dan kita semua nanti kita sambut lah. Ya, Zohri, pejuang tangguh dari keluarga sederhana ini telah memahat prestasi Indonesia di kancah internasional. Tak heran banyak kalangan yang menaruh simpati pada kerja kerasnya. Sebagai atlet yang kerap berprestasi meraih medali emas namun tetap hidup dalam gubuk berdinding anyaman bambu, Zohri melecut empati pejabat, pesohor, selebriti hingga pengacara untuk berlomba-lomba menyambut kepulangan Zohri dari Finlandia dengan setumpuk bonus dan hadiah fantastis. Jika pihak Kemenpora menjanjikan bonus uang sebesar 250 juta rupiah, sederet pihak lain seperti Ustadz Adi Hidayat menghadiahkan paket umroh gratis untuk Zohri dan keluarganya. Ini loh yang perlu dicontoh oleh anak-anak muda Indonesia ini loh. Dengan keterbatasan yang Muhammad Zohri punya, justru dia nggak menjadikan itu sebuah penghalang. Justru dijadikan sebuah motivasi gitu. Jadi semakin terpacu lagi untuk berlatih, untuk belajar dan belajar lagi sampai akhirnya dia bisa mencapai mimpinya. Ini luar biasa, prestasi yang patut diapresiasi. Maka saya ikut berbahagia kepada Ananda Muhammad Zahra dan sebagai tanda syukur kepada Allah saya hadiahkan bagi Anda dan kedua orang tua Anda dari Akhir TV dan kami semua undangan untuk menunaikan ibadah umrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hujan, simpati dan banjir hadiah yang kini siap menyambut kepulangan lalu Muhammad Zohri dari Finlandia pada 17 Juli besok, di antara tokoh dan figur yang ingin memberikan hadiah kemenangan bagi Zohri, tidak ketinggalan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengaku siap memberikan 100 juta rupiah bagi pelari asal Nusa Tenggara Barat ini. Hotman mengaku sempat sedih melihat video detik-detik Zohri tampil sebagai pemenang di Finlandia. Ada yang menggelitik hati pengacara nyentrik ini. Pertama kali saya melihat di TV Zohri itu menang, saya lupa mungkin tanggal 11 ya, bulan Juli. Saya langsung, aduh my god, betapa sedihnya. Persis dia seperti anak ayam kehilangan induk pada saat dia lari-lari di lapangan itu. Dan waktu itu belum ada sama sekali janji dari pejabat manapun akan memberikan hadiah-hadiah. Hanya mengucapkan kita bangga, nanti akan kita panggil ya. Langsung gua pancing. Jadi memang sengaja pancingan gua bikin. Langsung saya viralkan jam 6 subuh di Bali, berarti jam 5 subuh di sini. Saya viralkan tanggal 12 pagi ya. Bahwa saya akan menyumbangkan 100 juta. Tujuan saya sebenarnya untuk menyindir semua pejabat, menyindir pemerintah Indonesia, ya kan? Itu tujuan saya. Langsung bupati sana 200 juta, ini begini. Jadi tujuan saya menawarkan uang itu bukan terutama untuk bantu dia, tapi mau nyindir pejabat-pejabat yang berwenang. Sangat memalukan pada saat itu melihat orang juara dunia bisa begitu nasibnya.
Tapi mengejutkan, meski kini dihujani bonus hingga ratusan juta rupiah dan tawaran renovasi rumah gratis dari sederet pihak, tapi toh Zohri dan keluarganya tak memiliki sikap aji mumpung, apalagi jumawa. Alih-alih menerima tawaran renovasi gratis rumah gubuknya dari sederet pihak, keluarga Zohri bahkan menolak jika rumah gubuk orang tuanya tersebut dibongkar dan direnovasi. Ini keadaan rumahnya lalu Muhammad Zohri, bisa dilihat di atasnya. Mbaknya udah nikah berarti? Ya, udah. Terus biasanya dia, kalau ini baju-bajunya? Iya, ini dah baju-bajunya dia dari SMP. Ini sekarang ini dah lemarinya dia, ini baju-bajunya, ini baju sekolahnya. Pihak keluarga Zohri baru setuju rumah mereka direnovasi oleh gerak cepat Presiden Joko Widodo lewat TNI dengan syarat tidak mengubah kondisi rumah. Bahkan renovasi rumah Zohri itu pun kian menggulirkan haru karena berkat aksi renovasi rumah Zohri tersebut, jalanan dan lampu penerangan sekitar rumah Zohri jadi diperbaiki, sehingga bermanfaat bagi penduduk sekitar, terutama anak-anak yang bersekolah. Saya bangga, kita bangga, seluruh masyarakat bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh lalu Muhammad Zohri dari NTB, semuanya pasti bangga. Dan tadi pagi juga sudah saya perintahkan ke Menteri PU untuk ke Lombok, ke rumahnya Zohri, untuk dibangun rumahnya. Ungkapan rasa bangga seluruh rakyat Indonesia dari tadi pagi telah saya perintah untuk membangun rumahnya Zohri. Sesuai dengan hasil koordinasi tadi malam Mas ya, atas persetujuan dari pihak keluarga. Yang pertama, tugas kami adalah membantu pihak keluarga untuk merehab rumah dengan tidak merubah konsep bentuk awal. Tetap menggunakan kayu, terus kemudian akan kita rapikan supaya lebih humanis. Kemudian selain perehaban rumah, pembongkaran, kami juga akan mengerjakan fasilitas umum, yaitu berupa pengecoran jalan dan penerangan jalan. Karena jalan di sini tidak ada lampunya, jadi supaya anak-anak aman, nyaman, jadi jalannya kita terangkan, jalannya juga kita cor, kita rapikan supaya nyaman digunakan oleh masyarakat. Yang mengejutkan, kemenangan di Finlandia ternyata bukan prestasi pertama yang diukir Zohri. Jauh sebelumnya, Zohri sudah mendulang medali dari puluhan kali bertanding, baik di kejuaraan tingkat nasional hingga mancanegara seperti di Jepang. Namun prestasinya itu seolah luput dari perhatian. Masih tergoret jelas di benak baik Fazila kakak Zohri betapa kemenangan Zohri sebagai sprinter di Jepang diganjar dengan hadiah yang mengejutkan publik seperti berikut ini. Waktu dia di Jepang menang, keluarga tahu? Ya, semua keluarga tahu. Itu dapat hadiah apa Mbak waktu dia menang? Dia dapat piala, medali katanya. Medali? Ada uang? Nggak ada sih dia bilang. Cuman dikirim paketan dari Jakarta. Paketannya isinya sabun, balsem, sikat gigi, sama sampo, sama pewangi. Itu aja. Itu hadiahnya? Itu hadiahnya dari paketin. Isinya udah. Oh, paketin. Isinya sabun. Masih ada isinya? Udah tidak ada. Ya, belum sebelum lebaran ini sisanya ini. Pertama itu dapat dia 13 juta. Dapat dia 13 juta. Nah, hari terakhirnya itu kita belum tahu itu pas hari dia dapat pulang dari Singapura. Dari Singapura tuh dapat 13 juta. Dari Jepang sama dari ini terakhirnya ini kita belum tahu berapa jumlah dia dapat, soalnya langsung masuk ke rekeningnya dia. Iya, luar biasa sekali, apresiasi yang setinggi-tingginya buat putra bangsa kita
yang mendapatkan gelar juara di turnamen tersebut sangat membanggakan. Ya memang ada hal-hal yang sedikit unik ya, yang mana ada berita-berita yang mungkin beliau ini Adinda kita ini belum terlalu sejahtera kan gitu loh. Makanya ini menjadi autokritik, menjadi kritik yang membangun untuk yang pemerintah lah secara umum gitu, untuk lebih memperhatikan putra bangsa yang memiliki prestasi luar biasa. Semoga bisa termotivasi oleh saya dan semangatlah latihan, dan semoga kalian semua bisa mengikuti jejak saya ataupun bisa lebih dari saya. Sesaat lagi, silat masih akan kembali menguak pesta pernikahan ketiga Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara yang lagi-lagi berlangsung secara tertutup. Lantas, bagaimana pula kisah Al-Ghazali yang semakin cinta pasca mendapatkan hadiah sepatu dari sang kekasih? Nantikan terus silat setelah jeda berikut ini. Dari pencapaian luar biasa lalu Muhammad Zohri hingga mendapat banjir bonus, simak kisah artis Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara yang akhirnya membeberkan semua perjalanan cinta mereka yang selama ini seperti puzzle yang tercecer. Benarkah sebelum melangsungkan pernikahan, Dimas Anggara diuji dengan mendaki setinggi 8 km di Butan? Lalu apa komentar para sahabat Nadine yang menghadiri resepsi pernikahan kedua mereka di Jakarta? Sementara itu, manisnya cinta muda juga tengah dirasakan Al-Ghazali, putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Seperti apakah romantisnya kisah cinta Al dan Alisha?